ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, teman-teman Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Selasa malam, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah pada pertemuan kita ya, dalam rangka bersama-sama membahas 15 faedah seputar menyambut Ramadan ya, dan pertemuan kedua ya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini, dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan 7 poin ya, tersisa dari poin ke-8 hingga 15 ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan niat yang tulus. Sebagaimana kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Kita lanjutkan para jamaah sekalian. Dan langsung saja pada poin ke-8. Thaminan, poin yang ke-8. Qala al-musannif hafizahullah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan, ala a'tabi Ramadan alaina tashihun niyyati wa aqdul azmi wa niyyati as-sadiqati ala tarkil muharramat wa taghyiril adati as-sayyi'ah wal ijtihad fi ta'ati wa istithmari Ramadhan al-istithmar al-amthal. Melihat bulan Ramadan yang sudah begitu dekat di hadapan kita, maka kewajiban kita ya, semestinya kita, kata beliau, adalah tashihun niyah, hendaknya meluruskan niat. Hendaknya kita meluruskan niat dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kita luruskan niat dalam mengerjakan puasanya, dalam mengerjakan qiyam Ramadannya, dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain itu, wa aqdul azmi, ya, hendaknya diikat tekad yang kuat itu. Benar-benar diniatkan, ya, tekad yang bulat, tekad yang kuat. Dan niat yang jujur, yang tulus untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan di luar Ramadan, hukumnya haram. Ya, di bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi. Sebagaimana hendaknya yang bertekad bulat untuk wataghyiril adati sayyi'ah, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Siapa dari kita yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, maka dirubah menjadi hal yang baik. Ya, siapa yang fokusnya untuk urusan dunia, ya, hendaknya dia rubah untuk fokus kepada urusan akhirat. Ya. Wal ijtihadi fi ta'ah, sebagaimana hendaknya dia meluruskan niatnya, ya, atau dia bertekad bulat untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan, ya, puasanya, salat tarawihnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wastithmari Ramadan al-istithmar al-amthal, yaitu berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini, ya, membuahkan baginya banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk yaitu memanfaatkan dengan cara sebaik mungkin, ya, sehingga pahala melimpah dari Allah akan dia dapatkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
di dalam surat Muhammad ayat 21. Fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Apabila perintah telah ditetapkan, maka sekiranya mereka jujur pada Allah, sekiranya mereka tulus kepada Allah, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Ya, itu tentu lebih baik bagi mereka. Ya, dalam masalah bulan Ramadan ini, ya, ketika seseorang jujur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia memohon pertolongan pada Allah. Ya, memohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan untuk mengerjakan amal ketaatan. Ya. Karena selama-lamanya kita tidak bisa mengerjakan amal kebaikan meskipun hanya sedikit, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan lupakan Allah, mohon pertolongan pada Allah, mohon kemudahan pada Allah, mohon taufik pada Allah. Ya, mohon agar dipertemukan ya dengan bulan Ramadan dan agar waktu-waktunya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hendaknya dia berusaha untuk mengerahkan tenaganya, kemampuannya untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bulan Ramadan kita tahu amalan apa saja yang disyariatkan padanya. Ya, sebagaimana juga tulus, jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyambut bulan Ramadan dengan kesungguhan ya, dengan semangat yang tinggi. Nah, ini belum terlambat kita ya, masih ada beberapa saat ya. Maka kita terus berusaha untuk meluruskan niat kita, yang berusaha untuk jujur dalam menyambut bulan Ramadan, ya, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk apa? Menyambut dengan sebaik mungkin. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Laisa lil 'abdi syai'un anfa'a min sidqihi rabbahu bi jami'i umurihi." Ya, bagi seorang hamba tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat ya, daripada ketulusannya, kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, ya. Jadi kita perlu tulus jujur pada Allah. Ma'asidqil azimah, yang disertai dengan tekad yang kuat, ya, tekad yang bulat. Fa yasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi, ya, sehingga seorang, maksudnya di sini adalah dia jujur pada Allah dalam tekadnya dan jujur dalam perbuatannya. Ya. Secara niat dia berusaha tulus jujur pada Allah, yang mana insya Allah itu kemudian akan membuahkan perbuatan amalan yang tulus, yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'adatuhu fi sidqil azimati wa sidqil fi'li, dan kebahagiaannya ya, itu terletak pada kejujuran dalam tekad dan kejujuran dalam perbuatan, ya. Ketulusan dalam niat, dalam tekad, dan ketulusan dalam berbuat, dalam beramal. Lalu beliau menjelaskan apa itu kejujuran atau ketulusan dalam tekad, dalam niat. Fasidqul azimati jam'uha wa jazmuha wa adamu taraddudi fiha, bal takunu azimatan la yashubuha taraddudun wala intidhar. Maksud dari azam yang tulus ya, yang jujur, maksudnya dikumpulkan azam tersebut ya, kemudian dipastikan sehingga tidak ada keraguan-raguan padanya. Ya. Dan kemudian azam tersebut adalah azam yang kuat, yang tidak tercampuri dengan keraguan-raguan atau menunggu, ya, menunggu dalam beramal, menunggu dalam melakukan kebaikan, menunggu, tidak, ya. Kalau itu adalah kebaikan, dikerjakan, ya. Kalau emang itu adalah ibadah, maka diamalkan. Terkhusus di bulan yang begitu mulia ini. Fa idza sadaqat azimatuhu, lalu apabila tekadnya itu benar-benar tulus, benar-benar jujur, ya, baqi alaihi sidqul fi'li, ya, yang tersisa adalah tinggal melakukan perbuatan dengan setulus-tulusnya, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Wa huwa istifraghul wus'i wa badlul jahdi fihi wa alla yatakhallafa anhu bi syai'in min dhahirihi wa batinihi, ya. Dan maksud dari berbuat dengan tulus, dengan jujur di sini adalah berusaha untuk mengerahkan tenaga, ya, untuk mengerahkan kekuatan, ya, dalam kebaikan tersebut, dalam beramal,
dalam beramal tersebut, ya. Dan hendaknya ya secara zahir, secara batin, ya dia berusaha untuk mengerahkan, tidak kurang sedikit pun, ya berusaha benar-benar ya dalam melakukan kebaikan itu benar-benar tulus, ya dikerahkan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, terkhusus di bulan Ramadan yang begitu istimewa ini. Fa'azimatul qasdi tamna'hu min dha'fil iradah wal himmah, wa sidqul fi'li yamna'hu minal kasali wal futur. Ya. Dan kalau sudah demikian, ya, maka tekad yang jujur, ya, tekad azam yang kuat tadi, ini bisa mencegahnya, ya, menghindarkannya dari niat yang lemah, ya, dari semangat yang lemah, ya, karena sudah ada tekad bulat, kuat, ya, dia semangat, ya, maka tidak ada lagi nanti semangat turun, ya, demikian pula niat yang lemah tidak ada, biidznillah, ya. Wasidqul fi'li yamna'hu minal kasli wal futur. Ya. Adapun orang yang berbuat ketaatan dia dengan jujur, dengan tulus, maka ini bisa menghalangi dirinya dari bermalas-malasan, demikian pula dari futur, ya, tidak mau dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal yang penting, ya, dalam menyambut bulan Ramadan, ya, hendaknya seorang dia berusaha untuk tulus, jujur dalam tekadnya, dalam niatnya. Ya, demikian pula dalam beramal pun, ya, dia lakukan demikian pula, ya. Ini termasuk cara untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana beliau kemudian menjelaskan poin yang ke-9, ya, poin yang ke-9. Nastaqbilu Ramadhan bil azimati shadiqati ala adami hajril Qur'anil Karim fi Ramadan. Kita hendaknya menyambut bulan Ramadan dengan tekad, dengan azam yang tulus, ya, untuk tidak meninggalkan Al-Quran Al-Karim, ya, di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bi'amali wirdi tilawatin yaumiyin wal ikthari minal khatamat ba'dal khatamat, ya. Dengan berusaha dia memiliki wirid Al-Quran setiap harinya. Ya, apa wirid Al-Quran setiap hari di sini maksudnya dia memiliki amalan, ya, yaitu tilawah Al-Quran yang dia berusaha untuk mendawamkan, berusaha untuk mengerjakan secara terus-menerus, ya. Siapa yang bisa 1 hari 2 juz, ya, walhamdulillah dia terus-menerus berusaha demikian, ya, maka nanti ketika akhir bulan Ramadan dia akan khatam sebanyak 2 kali. Siapa yang bisa 1 juz setiap harinya, maka dia akan khatam selama 1 kali. Ya, siapa yang mungkin bisa setengah juz, ya, maka dia akan selesai 15 juz contohnya. Meskipun hanya berusaha untuk khatam, ya, minimal sekali. Makanya kemudian beliau menasihati di sini wal iktsari minal khatamat ba'dal khatamat, dan berusaha untuk mengkhatamkan setelah khatam, ya. Setelah khatam berusaha untuk khatam lagi, setelah khatam untuk kemudian berusaha untuk khatam lagi, ya. Dan maksud dari mengkhatamkan di sini masing-masing, ya. Bukan Al-Qur'anul Karim yang 30 juz kemudian dibaca, ya, mungkin seorang mengumpulkan 30 orang, ya, kemudian masing-masing membaca 1 juz, ya. Yang pertama si A juz 1 sampai si fulan Z juz 30, kemudian kurang lebih 1 jam selesai, ya, khatam, kemudian dikatakan ini khataman, ya, tidak demikian. Maksudnya khatamannya adalah masing-masing, ya, masing-masing. Dan Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, setiap hari dahulu di bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, beliau setoran Al-Quran pada malaikat Jibril alaihissalam. Belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Al-Quran diturunkan padanya, yang telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu yang akan datang. Ya, beliau tetap menyetor, ya, Al-Quran pada malaikat Jibril. Belajar Al-Quran pada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Apalagi kita tahu bahwasanya Al-Quranul Karim memiliki keutamaan yang begitu banyak, ya. 1 huruf bernilai 10 kebaikan, ya. Kemudian juga Al-Quran bisa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Demikian pula bisa meninggikan derajat, ya. Semakin banyak membaca di dunia ini maka derajatnya semakin tinggi di akhirat, ya. Dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang kalau kita rinci maka ini membutuhkan waktu yang banyak, ya. Demikian pula
kita ketahui selain dari hal tersebut, ya, maka kita telah sampai kabar kepada kita ya, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat ya. Imam Syafi'i yang dalam riwayat masyhur juga menghatamkan sampai 60 kali ya. Kemudian juga ada Al-Aswad yang menghatamkan setiap 2 hari sekali ya. Kemudian ada Qatadah yang kebiasaannya di luar bulan Ramadan itu menghatamkan setiap sepekan sekali. Setiap sepekan atau 7 hari sekali dia khatam Al-Quran. Ya, kalau di bulan Ramadan 3 hari sekali. Ya, di bulan Ramadan 3 hari sekali. Namun untuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan dia menghatamkan sehari sekali. Ya. Nah, ini kebiasaan generasi salafus saleh, generasi yang baik dahulu, yang mana mereka ya begitu dekat bermuamalah dengan Al-Quran. Ya, bahkan sebagian dari mereka ada yang sengaja yaitu menutup majelis riwayat hadis untuk fokus terhadap Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Syekh Shalih bin Rahim ya, atau kalimat-kalimat yang lainnya, Rabbighfirli atau Allahumma ighfirli ya, atau kalimat-kalimat istighfar dan taubat yang benar-benar tulus secara lahir dan batin ya. Kemudian juga bil iqla'i anil dzunub. Demikian pula hendaknya kita sambut bulan Ramadan ini dengan kita meninggalkan dosa-dosa ya, wal ma'asi dan berbagai macam kemaksiatan. Ya, dosa dan kemaksiatan kita tinggalkan. Ya, sudah disampaikan tadi dosa dan kemaksiatan di luar bulan Ramadan itu haram dikerjakan. Ya, adapun di bulan Ramadan lebih ditekankan untuk dijauhi lagi ya. Wan nadami 'alaiha, dan hendaknya kita menyesal karena telah melakukan hal tersebut ya. Termasuk orang-orang yang mungkin kurang semangat dalam mengerjakan salat 5 waktu, sebagian salatnya masih bolong-bolong ya, maka ini adalah dosa besar juga ya. Dia harus taubat dari hal tersebut, dia sesali ya, dan dia berusaha untuk mengerjakan salat 5 waktu ya. Kemudian wal azmi ala adamil audati ilaiha, dan berazam, bertekad bulat untuk tidak melakukannya lagi ya. Jadi benar-benar tinggalkan secara totalitas ya. Sebagaimana waradil madzalim ila ahliha, meninggalkan mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya ya, maksudnya kezaliman yang dia lakukan pada orang lain ya, maka minta dihalalkan. Kalau itu harta, kalau itu uang ya dikembalikan ya. Kalau mungkin dia riba dan sebagainya minta maaf ya, sehingga benar-benar bersih ya. Dan kesempatan baginya untuk memperbaiki bulan Ramadan, yang memperbaiki dirinya di bulan Ramadan itu terbuka lebar ya, terbuka lebar sampai-sampai ya berusaha agar dia tidak punya tanggungan ya terhadap orang lain, dan dia tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan fursatun 'azimatun litaubati wal iqbali 'ala Allah taala, dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang agung ya, kesempatan emas untuk bertaubat ya, untuk fokus dalam beribadah pada Allah ya. Makanya faman lam yarbah fi hadza syahri fa fi ayyi waqtin yarbah ya. Sekiranya dia tidak mendapatkan laba di bulan ini ya, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Apa bisa dia mendapatkan laba di bulan-bulan yang lainnya? Sekiranya dia tidak beruntung di bulan ini, apakah dia bisa beruntung di bulan-bulan yang lainnya? Padahal yang paling utama adalah bulan ini. Wa man lam yata'arrad li maghfiratillah fi hadza syahri famata. Sekiranya dia tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan ini, maka kapan lagi? Ya. Ini tempatnya, ini waktunya, ya. Ini ya kesempatan yang sangat berharganya. Makanya kemudian beliau mengatakan ya, dan ini diambil dari sebuah hadis juga ya, wa man hurima khair hadzal syahri fa huwal mahrum ya. Siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan ini, apalagi kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia benar-benar orang yang terhalangi dari kebaikan. Ya, musim kebaikan tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Yang bulan-bulan yang lain yang tidak ada kelebihan seperti bulan Ramadan, dia malah beramal. Ini keliru ya. Ini terbalik. Makanya kemudian beliau membawakan sebuah bait syair. Idza ar-raudu amsa mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyi hinin yastaniru wa yakhsabu. Ya. Sekiranya taman ya itu pada musim semi dia menjadi kering kerontang ya, maka pada kapan lagi ya
taman tersebut akan bersinar, akan cemerlang dan menjadi taman yang subur. Ya. Semestinya namanya taman yang banyak pohon-pohonnya, ya, dia akan menjadi sangat indah di musim semi, ya, atau di musim seminya. Ya, ketika di musim seminya tidak demikian, lalu kapan lagi waktunya? Ya. Nah ini musim yang begitu istimewa bagi kita adalah di bulan Ramadan ini. Ya. Ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan lahir dan batin kita. Ya. Kalau sekiranya kita tidak bisa bersih di bulan ini, maka kapan lagi? Ya. Makanya di antara orang ya, yang diamini, yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril, yang kemudian diamini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bulan Ramadan yang berjumpa dengannya, dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan berlalu darinya, tapi dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sangat-sangat merugi. Ini kesempatan emas bagi kita semuanya, yang kita tidak ada jaminan kapan lagi bisa bertemu, berjumpa dengan bulan yang mulia ini, ya. Kemudian, poin yang ke-11 yang beliau sampaikan, nastaqbilu Ramadhana bi ta'allumi ma yalzamu ta'allumuhu min ahkami shiyami qabla talabbusi bih. Sebagaimana kita sambut bulan Ramadan dengan mempelajari hukum-hukum puasa yang perlu atau yang wajib untuk dipelajari sebelum kita melakukan puasa tersebut, ya, sebelum kita berpuasa. Ya, karena yang merupakan rukun di bulan puasa secara khusus, ya, adalah ibadah puasa. Ya, meskipun ada salat 5 waktu, tapi itu tidak khusus di bulan Ramadan. Ya. Kemudian di antaranya, sebagaimana beliau mengatakan, kearkanis siyam, seperti dia harus mempelajari rukun-rukun puasa. Ya, ini termasuk hal yang penting, bahkan sangat penting. Dan ulama mengatakan bahwa rukun puasa itu rukun puasa itu ada 2. Ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Ya. Nah ini rukun puasa. Dia niat pada malam hari, dia niatkan ya, besok akan berpuasa. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya. Ini yang sangat penting dari puasa. Setelah orang memang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. Sebagaimana wajib baginya untuk mempelajari wajibatihi, wajib-wajib puasa. Apa saja yang wajib saat berpuasa? Ya. Ini banyak, diantaranya yang wajib saat berpuasa adalah dia harus menjaga salat 5 waktu. Ya. Tidak boleh dia meninggalkan salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu kapan saja hukumnya wajib, apalagi itu adalah rukun. Nah, kalau orang tidak sholat kemudian berpuasa, ulama mengatakan puasanya tidak sah karena hakikatnya dia keluar dari Islam. Ya, tidak sholat itu menjadikan seorang keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam ya tidak sah ibadahnya, termasuk diantaranya puasa. Ya, makanya dia wajib menjaga sholat 5 waktu. Kemudian sebagaimana di antara kewajiban puasa adalah dengan menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari yang asalnya sebagiannya mubah, ya, kemudian menjadi haram saat berpuasa yang merupakan pembatal puasa, ya, seperti makan, minum, berhubungan badan, ya. Maka ini di luar Ramadan atau di malam hari maka boleh, ya, tapi di siang Ramadan maka ini haram, tidak boleh. Ya, ini wajib dijaga diri kita darinya. Ya, sebagaimana dia wajib juga menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Karena sekiranya seseorang puasanya sah karena dia menjaga diri dari pembatal puasa, maka bisa jadi dia berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan kecuali rasa haus, rasa dahaga, hanya lapar, ya. Hanya kelaparan saja, hanya lelah, hanya letih saja. Karena apa? Karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diantaranya seperti curang, ya. Ini di bulan Ramadan, ya, hati-hati banyak orang yang atau sebagian orang yang ada mengais rezeki dengan cara yang tidak baik, curang dia, ya, dalam jual belinya. Ini hati-hati, haram. Di luar Ramadan haram, saat berpuasa di bulan Ramadan lebih ditekankan keharamannya.
kemudian dusta, bohong, ya, berbohong atau dusta, ya, kemudian persaksian palsu, ucapan palsu, ya, termasuk contohnya ghibah, menggunjing orang lain. Nah, ini juga hati-hati. Ya, kita berpuasa untuk membiasakan diri, termasuk lisan kita berpuasa dari ghibah, ya, termasuk pendengaran kita berpuasa dari yang diharamkan, ya. Ya, namimah, mengadu domba juga kita berusaha untuk meninggalkannya. Ya, termasuk kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang sia-sia, ya. Telinga kita jangan sampai diperdengarkan musik-musik, ya, dan hal ini bisa mengganggu, ya, diri kita dari banyak hal, ya. Makanya hal-hal berkaitan dengan masalah musik-musik kita berusaha untuk menjauhkan diri kita darinya, ya. Nah, itu diantara hal-hal yang wajib saat berpuasa, ya. Sholat 5 waktu wajib dilaksanakan. Adapun hal yang haram wajib ditinggalkan, ya. Kemudian mustahabbatihi, dan hal-hal yang dianjurkan yang hukumnya mustahab saat berpuasa, ya. Dan hal yang mustahab atau dianjurkan saat berpuasa ini banyak, ya, seperti orang mengakhirkan makan sahur atau makan sahur, ya. Makan sahur itu hukumnya mustahab, ya, sunnah, ya. Dan sunnahnya adalah diakhirkan, ya. Sunnahnya dengan kurma apabila ada, kalau tidak maka dengan seteguk air pun sudah cukup, dan itu adalah makanan yang penuh berkah sebagai pembeda antara puasa ahlul kitab dengan puasa kaum muslimin, ya. Makan sahur jangan sampai ditinggalkan, ya, karena ini adalah makanan yang penuh berkah yang dimakan pada waktu yang penuh berkah, itu sebelum fajar, ya, saat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang akan mengijabahi doa-doa, akan mengampuni hamba yang beristighfar, dan akan memberi hamba-hamba yang memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang memohon meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga, ya, di antara hal yang disunahkan saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa, ya, itu adalah kebaikan, ya. Puasanya Rasulullah SAW atau berbukanya Rasulullah adalah dengan menyegerakan, ya. Kalau memang ada rutab, ya, maka sebaiknya dengan rutab. Kalau tidak ada maka dengan kurma, ya. Rutab di sini maksudnya kurma yang masih muda, ya. Adapun kemudian kalau tidak ada maka dengan kurma, maka kurma biasa sebagaimana yang kita ketahui, ya. Kalau tidak ada maka dengan meneguk beberapa tegukan air, ya, atau intinya dia berbuka dengan air, ya. Kalau tidak ada maka dengan apa saja yang dia miliki, ya. Kemudian juga termasuk hal-hal yang mustahab yang dianjurkan saat berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berdoa, termasuk memperbanyak salat, ya. Salat-salat yang sunnah itu kan banyak, ya. Termasuk mungkin dia mau salat sunnah mutlak pun silakan, ya. Kemudian memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang mustahab saat berpuasa adalah bersedekah, ya. Termasuk di dalamnya adalah berbagi buka puasa, ya. Man fattara shaiman, ya, falahu man fattara shaiman falahu mithlu ajri shaim ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, atau kama qala. Orang yang memberikan atau berbagi buka puasa, ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun tidak dikurangi, ya. Dia berpuasa dan berbagi buka puasa, ya, dia mendapatkan pahala double di situ, ya. Pahala puasanya sendiri dan pahala berbagi buka puasa. Maka sungguh beruntung seorang hamba yang dimudahkan, diberi taufik baginya untuk menyisihkan sebagian rezekinya, ya, untuk berbagi pada orang lain, ya. Tidak harus kaya, tidak harus berada, ya. Orang berbagi itu tidak disyaratkan harus punya, harus berada, ya. Orang ketika memiliki kesederhanaan, dalam kesederhanaan bahkan dia bisa jadi kurang, ya, tapi dia berusaha untuk menyisihkan sebagainya kepada selainnya, ya, maka itu adalah amalan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mubtilatihi, ya, termasuk yang perlu dipelajari adalah pembatal puasa. Yang mana di antara pembatal puasa ini, ya, seperti makan dan minum dengan sengaja, ya, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak mengapa, ya. Yang kedua, ya, atau yang ketiga, makan minum ini 1 dan 2, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah berhubungan badan antara suami istri, ya, di bulan Ramadan, maka ini dapat membatalkan puasa. Kemudian juga muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja ini bisa membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, ya,
dia tanpa sengaja kemudian muntah, maka tidak membatalkan puasa. Wajibannya melanjutkan puasanya. Kemudian khusus bagi wanita adalah wanita yang keluar darah haid ya, atau nifas, darah haid dan nifas. Maka ini tidak sah puasanya dan itu menjadikan puasanya batal. Kemudian juga di antara pembatal puasa adalah seorang niat untuk berbuka. Ya. Bukan berkeinginan untuk berbuka, tapi benar-benar niat untuk berbuka. Ya. Jadi di dalam hatinya dia niatkan untuk berbuka, maka batal puasanya. Ya. Maka batal puasanya. Sebagaimana seseorang ya tidak disebut puasa kecuali dengan niat. Ya. Untuk masuk ke dalam puasa dia harus dengan niat. Makanya ketika dia niat keluar dari puasa, maka dia berarti keluar dari ibadah tersebut. Ya. Dengan niat keluar dari puasa, maka dia keluar dari ibadah tersebut. Dan yang terakhir, ya, adalah riddah atau murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Seorang yang keluar dari Islam maka terhapus amalannya, termasuk puasanya pun tidak sah. Ya. Dan ini di antara pembatal puasa dan sebagian pembatal yang lainnya, ya, ada yang diperselisihkan di antara ulama. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan sebagaimana dia perlu mempelajari wa ma yu'atsiru ala sihhatis shiyami. Ya, sebagaimana dia perlu mempelajari hal-hal yang mempengaruhi ya sahnya puasa. Kal akli wasyurbi, sebagaimana masalah makan dan minum tadi sudah kita sampaikan ya. Makan minum sengaja membatalkan puasa. Tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Wal istimna'i, ya, ini masturbasi, ya, onani dan sebagainya dan hal yang selainnya. Ya, ini banyak ulama mengatakan ini termasuk membatal puasa. Ya, ini termasuk mendatangi syahwat berarti ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, di luar Ramadan ya tidak diperbolehkan. Di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk tidak diperbolehkan. Wa ma la yu'athiru alaihi. Demikian pula perkara-perkara yang tidak mempengaruhi sahnya puasa. Kasiwak ya, seperti orang bersiwak, ya, gosok gigi tidak mengapa. Wabal irriq, demikian pula menelan air ludah, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Wal iqtisal mandi, ini tidak mengapa. Ya, mau mandi di rumah, di kolam renang, di sungai, di laut, tidak mengapa. Hanya saja dia berhati-hati. Ya, jangan menyengaja untuk memasukkan atau untuk menelan air. Ya. Secara asal mandi, secara normal maka boleh. Ya. Kemudian wal a'dzaril lati tubihul fitrah fi Ramadan wa ghairi dzalik. Ya, demikian pula dia perlu mempelajari uzur-uzur, alasan-alasan syar'i yang membolehkan baginya untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini perlu wa ghairi dzalik dan hal-hal yang lainnya. Ya, ada uzur-uzur di antaranya seperti sakit, ya demikian pula safar, ya, contohnya sakit, safar, ya, dan yang lain sebagainya. Ini perlu dipelajari ya, dan insya Allah di tengah-tengah kita kalau kita bertanya ya, di internet ataupun kita mencari di internet maka banyak sekali artikel tulisan-tulisan yang baik ya. Tapi berusaha untuk mencari artikel tulisan yang baik dari sumber yang terpercaya yang jelas ya. Jangan asal-asalan ya. Nah, intinya belajar permasalahan seputar puasa yang menjadikan puasanya itu kemudian sah, ya, kemudian puasanya pun bernilai pahala maksimal atau mendekati maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-12 ya. Poin ke-12 yang beliau sampaikan, nasihat beliau, nastaqbil Ramadan bi izalatil awaiq wal a'mal allati tashuqqu ma'aha as-siyam qabla dukhuli syahri qadra al-mustata'. Kita menyambut bulan Ramadan dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi atau amalan-amalan yang berat dengannya saat berpuasa ya. Sebelum masuknya bulan ini semampu kita ya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang berat ya atau pekerjaan yang mengganggu mengambil banyak waktunya di bulan Ramadan, dia bisa lakukan sekarang ya. Ya, contohnya mungkin di rumah ada yang AC-nya rusak, ya bisa dibenarkan sekarang. Ya, itu kan lumayan mengambil waktu dia mendatangi tukang AC, cari dulu, ya kemudian datang ke rumahnya, mengambil butuh waktu yang tidak sedikit, kemudian nanti datang kedua kali, ya termasuk mungkin ada AC yang perlu dicuci, dibersihkan, bisa dilakukan sekarang, ya. Atau demikian pula karpet-karpet rumah yang sudah bau ya dibersihkan sekarang
yang intinya mengambil banyak waktu ya atau yang berat ketika dikerjakan di bulan Ramadan, lakukan sekarang ya. Apa saja, dan masing-masing dari kita ya memiliki hal-hal seperti ini ya di rumahnya, kegiatan-kegiatan yang makan banyak waktu atau yang berat ya, yang bisa mengganggu puasanya, maka bisa dia kerjakan sebelum masuk bulan Ramadan ya. Kemudian poin yang ke-13, 3 poin tersisa. Nastaqbilu Ramadan bid-du'a'i wa tadarru'i ila Allah wa an yuballighana Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa iman wa su'alillahi al-'auna 'ala siyamihi wa qiyamihi 'ala al-wajhi alladhi yurdih. Sebagaimana kita menyambut bulan Ramadan hendaknya dengan berdoa ya, dengan mengeluhkan ya segalanya pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan khusyuk ya, berdoa dengan tulus, dengan penuh kerendahan pada Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan memiliki keimanan yang kuat, yang bagus ya. Sebagaimana memohon pada Allah pertolongan ya agar dimudahkan untuk berpuasa dengan baik, salat tarawih dengan baik ya, sesuai yang disyariatkan, sesuai dengan yang Allah ridhai, sesuai dengan tata cara yang Allah cintai, Allah ridhai. Nah, ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya jangan malu-malu untuk banyak memohon pada Allah ya, karena Allah itu suka apabila kita banyak memohon padanya. Sebaliknya Allah akan benci, Allah tidak suka ketika seorang hamba tidak mau memohon padanya, dan itu tanda seorang hamba takabur, sombong ya. Dia merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah fuqara sementara Allah adalah ghani. Ya, kita sangat butuh kepada Allah ya, dan Allah tempat bergantung bagi kita, dan Allah tidak butuh pada kita. Allah maha kaya. Perbanyak doa ya. Allahumma ballighna Ramadan ya. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ya. Kemudian contohnya wafiqna ya lis-shiyam wal qiyam, dan berilah taufik kepada kami untuk berpuasa dan mengerjakan qiyam Ramadan ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya dengan bahasa Indonesia silakan ya. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Berilah kesehatan pada kami, berilah keselamatan pada kami, berilah taufik dan kemudahan pada kami untuk bisa maksimal dalam menggapai Ramadan kali ini ya Rabb ya. Berilah kami niat yang tulus, berilah kepada kami ini itu dan sebagainya ya. Dari kalimat-kalimat yang baik ya. Poin ke-14 ya. Ini nasihat yang bagus dari beliau ya, silakan diterapkan. Poin ke-14 ya, nasihat bagus dari beliau, silakan diterapkan. Nastaqbilu Ramadana bi syira'i aghradi Ramadan wal 'id wa mustalzamatil baiti qabla dukhuli syahr hatta la yadhi'a syahru wa layalihi al-fadilatu bit tajawwuli fil aswaqi wal mulat ya. Hendaknya kita menyambut bulan Ramadan itu dengan membeli atau belanja barang-barang berkaitan dengan bulan Ramadan atau berkaitan dengan masalah Idul Fitri atau kebutuhan-kebutuhan rumah yang lainnya ya, kalau bisa sebelum datangnya bulan Ramadan ya. Ini malam Selasa ya, malam Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini masih ada 2 hari 3 hari lah ya. Jumat kita ada kajian ya, itu mungkin 2 hari inilah ya, berusaha untuk belanja hal-hal yang memang penting ya. Kalau hal yang tidak penting nanti ditunda dulu ya. Mau beli baju sekarang silahkan ya, mau membeli apa lagi, makan, persiapan untuk makan sahur, untuk berbuka ya, bisa dari sekarang ya, belanja bisa dari sekarang ya. Hal-hal mungkin yang bersifat darurat ataupun tiba-tiba ya, maka bisa dibeli di tempat-tempat yang dekat dari rumah ya. Karena apa? Sehingga kata beliau, bulan ini dan siang dan malamnya itu yang utama itu tidak sia-sia begitu saja karena dimanfaatkan untuk keliling di pasar atau di mal-mal ya. Ini memang sedikit racun ini, atau banyak ini racun di tengah kita ya, yang mencuri waktu kita di bulan Ramadan ya, di antaranya adalah mal-mal ini ya, atau market, supermarket ya, di mana memberikan diskon terkadang besar-besar ya, besar-besaran pada bulan Ramadan ya. Ya, nah ini apalagi kita tahu akhir-akhir ini termasuk di sini ya,
beberapa bahan makanan naik, ya. Minyak goreng naik juga di sini, ya. Nah, ini bisa jadi di bulan Ramadan ya dibuka besar-besaran, bisa diskon besar-besaran. Nah, ini makanya hati-hati, ini bisa mencuri waktu kita banyak, ya. Bisa mencuri banyak waktu kita, ya. Makanya berusaha kita memanage, mengatur ya dengan sebaik mungkin, ya. Jangan sampai waktu kita dihabiskan begitu saja seperti umumnya manusia yang sangat disayangkan. Ya, apalagi kalau kemudian dihabiskan di depan televisi. Ya, di depan televisi melihat acara-acara TV nasional, ya, sebelum berbuka isinya riba, saat sahur isinya riba, semuanya riba. Ya, tidak lepas dari musik, ya, tidak lepas dari kalimat-kalimat candaan-candaan yang hulu, yang berlebihan, ya, maka ditinggalkan, ya. Kita fokus, ya, ya, untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, beribadah pada Allah, ya. Yang punya televisi yang digunakan untuk hal-hal yang secara umum mubah, ya, meskipun terkadang tidak lepas dari hal yang haram, kalau punya televisi ya bisa ke sana larinya, ya. Maka berusaha hendaknya di bulan Ramadan ini dicadari, ya. Ambil kain tutup, udah, ya. Kecuali kalau untuk hal yang bermanfaat, mendengarkan kajian, menyimak ayat-ayat Al-Quran, ya, sambil mungkin dia membersihkan rumah dan sebagainya, tafadhol, silakan, ya. Jangan sampai waktu kita dicuri, ya, oleh benda-benda tersebut, ya. Hati-hati juga dengan mungkin ada tayangan-tayangan yang seakan-akan itu adalah sinetron khusus buat bulan Ramadan, ya. Ya, padahal di situ berkaitan masalah percintaan, masalah ini, masalah itu, ya. Yang kemudian ada bumbu-bumbu islaminya. Nah, ini hati-hati, ya. Hati-hati. Apalagi kalau sampai dimanfaatkan untuk melihat drakor. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Ini lebih parah lagi. Dicadari, ya. Silakan dicadari, tutup, ya. Tutup, ya. Kemudian atau seandainya mau memanfaatkan dengan hal yang baik, maka silakan, ya. Namun hati-hati. Nah, ini berat, ya. Kaum muslimin para jamaah sekalian, ini termasuk hal yang berat, ya. Jangankan televisi, ya, HP kita ini sudah mengambil banyak waktu kita, ya. Ya, subhanallah, HP kita ini sudah banyak mengambil waktu kita, ya. Kita punya HP satu atau dua aja sibuknya luar biasa. Lalu apalagi kalau dia punya televisi, ada parabola, ada ini, ada itu, ya Allah, ya. Kapan dia manfaatkan hal tersebut, ya? Maksud saya manfaat dengan baik dan benar sesuai dengan yang dibolehkan minimal atau bahkan dianjurkan dalam syariat, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, hati-hati dengan itu semuanya. Kita mohon pada Allah dengan tulus, jangan sampai ya waktu kita itu ya digunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala atau untuk hal yang sia-sia, ya. Dan apa saja ya dari hal yang tidak baik yang mungkin kita lihat di sekitar kita, maka tidak boleh ditiru. Termasuk apa yang mungkin kita lihat di Arab Saudi, ya. Maka tidak boleh ditiru. Ya, bukan berarti ketika mall kemudian banyak momen-momen banyak offernya di situ kemudian itu boleh, itu ini dan sebagainya. Boleh, memang belanja boleh, silahkan. Ya, namun di sini adalah nasihat beliau, ya, hendaknya benar-benar menjaga siang dan malam bulan Ramadan, ya, dengan kebaikan. Ya, sekiranya mungkin dia ingin perlu sesuatu, tafadhol, silahkan. Ya, maka ini tentu tidak mengapa. Ya, nasihat beliau sekali lagi, hal-hal yang memang bisa mengganggu ibadah di bulan Ramadan, ya, seperti belanja ini hendaknya bisa dimajukan sekarang atau semestinya kemarin, ya. Yang mau pesan kue nastar, mau pesan apalagi kue sagon dan sebagainya dari sekarang, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini berkaitan dengan masalah amal sosial, ya. Nastaqbilu Ramadan bil musahamah fi i'dadil masajidi wa tahji'atiha lis salati wal qiyam. Sebagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan ikut andil, ya, dalam mempersiapkan masjid, ya, dalam mempersiapkan membantu kesiapan masjid untuk ibadah salat, demikian pula qiyam Ramadan, ya. Mungkin ada masjid yang speakernya rusak, ya, atau mic-nya kurang bagus, ya, kita belikan, ya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Ya, mungkin ada karpetnya yang bau, kalau sujud bau, ini karpetnya debunya kemana-kemana, ya, debunya kemana-mana, ya, maka bisa apa? Silakan dibelikan karpet yang bagus. Ini sekedar contoh, ya.
Makanya kemudian beliau mengatakan wa tatyibiha, ya, berusaha membantu ikut andil dalam memberikan wewangian di masjid. Nah, ini bisa antum diam-diam pergi ke pasar, beli minyak wangi yang 5 real pun ada, yang mungkin spray atau sebagainya, taruh di masjid, orang-orang bisa memakai kapan saja. Ya, atau enggak dari rumah sengaja antum beli bukhur, ya, beli bukhur atau dupa itu, ya, yang dibakar itu, ya, sehingga orang sholat tarawih akan merasakan kenikmatan, ya, bisa khusyuk, ya, silakan. Ya, atau sebagian masjid juga ketika digunakan untuk berbuka puasa, ya, maka bau-bau makanan itu masih ada, ya, kemudian makanya beli wewangian. Wa tafaqqudil mukayyifat, ya, coba dilihat bagaimana AC-nya, mungkin ada yang kotor, ada yang ini, ada yang itu, ya. Panggil tukang itu, ya, setelah ngobrol dengan pihak takmir tentu saja. Wal idhaah, kemudian juga lampu. Ya, mungkin ada lampu-lampu boklam yang rusak, ya, yang redup, ya, ganti. Wa mukabbirus shaut, ya, demikian pula masalah speaker. Wa tajridis sajjad, ya. Coba diperbaharui lagi sajadahnya. Wa siyanati dawratil miyah, atau demikian pula toilet-toiletnya. Wal mawadi, atau tempat-tempat wudunya. Ya, mungkin ada 1-2 keran yang tidak bisa, belikan yang baru. Ya, tapi bilang dulu sama yang bertanggung jawab takmirnya, saya mau belikan, ya. Ya, maka dengan senang hati insya Allah dia akan menerima hal tersebut tentu saja. Wa ma yahtaju ila siyanatin, atau hal yang lain yang butuh maintenance, butuh perawatan. Ya, silakan. Kemudian wa tajhizi musallas sayyidat, sebagaimana perlu juga untuk mempersiapkan tempat salat khusus untuk para akhwat, para ummahat, ya. Wa ziyadati a'dadil masahif wal kutub da'awiyah wa nahwi dzalik. Atau demikian pula kalau perlu dia belikan mushaf, ya, mushaf Madinah, ya, atau mushaf Pakistan. Sebagian orang di sini ada yang suka mushaf Madinah, ada yang membaca mushaf Pakistan seperti mushaf yang di Indonesia, ya. Nah, itu beli, taruh di masjid, ya, mungkin ada masjid yang kurang, sehingga baginya pahala. Atau mungkin buku-buku agama, ya, buku-buku dakwah, atau hal yang lain sebagainya yang bersifat sosial, yang manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, ya. Atau mungkin tahu ada kegiatan, contohnya di Islamic Center Damam ini ada buka puasa, atau ada tebar buka puasa, ya, atau ada acara apa, dibantu. Ya, tidak bisa dengan tenaga, punya pulus dengan pulus, yang punya tenaga dengan tenaga, ya, yang punya pendapat, mungkin pendapatnya bagus, disampaikan dengan pendapatnya, ya, dengan ide-idenya yang cemerlang, ya, yang bisa membantu dengan mungkin pas kajian, ya, membantu apa namanya, seperti masalah program-program, ya, silakan, ya, dia berusaha untuk share sebanyak-banyaknya, ya, silakan membantu semaksimal mungkin untuk program Ramadan, untuk kegiatan Ramadan, untuk kegiatan buka puasa, untuk kegiatan di masjid, dan yang lain sebagainya. Ingat bahwa ini adalah bulan yang begitu luar biasa, dan Rasulullah SAW dahulu beliau adalah orang yang dermawan, ya, dan paling dermawan beliau adalah saat datang bulan Ramadan. Ya, dermawan dengan apa saja, dengan sedekah, dengan ini, dengan itu, sampai-sampai ada juga yang meriwayatkan ketika beliau diminta sesuatu beliau itu tidak menolak, pasti diberi orang-orang, ya. Yang minta beliau beri, ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau kurang lebih untuk poin ke-15. Dan dengan demikian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, selesailah kita dari pembahasan kitab ini, ya, yang berisi 32 dari permasalahan puasa dan zakat. Namun untuk masalah puasa ada 15 poin, dan alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan padanya, dan kita mohon pada Allah semoga Allah terus memberkahi usia kita dan memberi taufik pada kita untuk beramal saleh, untuk melakukan hal yang baik. Dan kita mohon pada Allah semoga Allah memberi taufik pada kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merupakan kemaksiatan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, bagi ikhwan dan akhwat yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chatbox everyone atau ke saya sendiri Saifuddin Abu Rumayso. Taib, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saat kita tidak bisa ikut sholat tarawih berjamaah di masjid dikarenakan kita sedang bertugas atau bekerja. Kapan atau jam berapa waktu terakhir kita bisa sholat tarawih sendiri di rumah? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Waktu yang ditanyakan adalah waktu sholat tarawih ya. Jika memang karena suatu hal mungkin ada shift malam sehingga dia tidak bisa sholat tarawih bersama jamaah di masjid, maka kapan dia boleh mengerjakan sholat, kapan waktu akhirnya? Maka qiyam Ramadan ya, atau sholat malam di bulan Ramadan waktunya adalah sebagaimana sholat malam pada umumnya ya. Jadi dari setelah sholat Isya sampai sebelum terbit fajar ya. Jadi itu kesempatan baginya. Kalau dia mungkin pulang kerja jam 10 ya, mau sholat langsung silakan. Atau mungkin kalau dia yakin mampu bisa bangun tidur cepat ya sebelum sahur, makan sahur ya, mungkin 1 jam sebelum makan sahur atau 1,5 jam ya, kemudian sebagian waktunya digunakan untuk sholat ya, maka silakan ya. Kemudian ketika sudah begitu dekat dengan subuh dia bisa makan sahur setelah itu ya. Jadi itu waktu sholat tarawih atau qiyam Ramadan ya, di mana waktunya sama dengan sholat malam pada umumnya ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan lagi Ustaz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apabila kita mimpi basah atau sudah berhubungan badan suami istri pada malam harinya, lalu pada saat sahur esoknya, apakah lebih baik kita dahulukan mandi junub atau santap sahur terlebih dahulu? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jadi ini berkaitan dengan hadas besar ya. Orang yang punya hadas besar ya, kemudian dia bermalam dengan keadaan hadas besar ya, kemudian di esok pagi saat sahur, mana yang lebih baik? Apakah dia makan sahur terlebih dahulu kemudian bersuci, atau bersuci dulu kemudian makan sahur ya? Keduanya adalah boleh ya. Adapun mana yang lebih baik, wallahu a'lam ya, tidak ada perincian mana yang lebih baik berkaitan dengan masalah ini masalah itu ya. Meskipun memang sekiranya dia bisa menyegerakan mandi wajib, contohnya dari ketika saat sebelum tidur ya, maka dalam keadaan suci tentu lebih baik daripada dalam keadaan sedang junub ya. Makanya kalau sekiranya dia mau bermalam dalam keadaan junub ya, hendaknya dia berwudu ya. Kemudian sebelum makan ya, maka dia pun berwudu ya. Dan Rasulullah SAW pernah ya, beliau dalam keadaan junub kemudian makan sahur kemudian baru mandi ya. Jadi kedua-duanya adalah boleh ya, tidak mengapa, dan lebih nyaman kalau dia dalam keadaan suci secepat mungkin ya, dari awal ya. Khawatir juga mungkin kalau lupa ya karena dia menunda-nunda ya, maka ini dikhawatirkan nanti setelah sholat dalam keadaan junub juga ya, kemudian maka dia kewajiban mandi lagi ya, kewajiban mandi kemudian baru sholat lagi ya. Dua-duanya adalah boleh ya, wallahu ta'ala alam. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana puasa seorang supir jarak jauh yang puasanya bolong-bolong karena sering safar dan itu terjadi terus-menerus sepanjang tahun? Bolehkah mengganti kodok puasa dengan bayar fidyah Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk untuk seseorang yang dia mampu berpuasa, ya, dia mampu berpuasa, ya, maka tidak ada pilihan yang kedua yaitu membayar fidyah. Kalau sekiranya dia dalam keadaan sehat, ya, kemudian ada udzur syar'i boleh tidak berpuasa, ya, seperti sakit atau safar, musafir, ya, maka dia tidak boleh mengambil yang kedua karena dia ada kemampuan untuk berpuasa. Ya. Berbeda dengan orang yang sakit yang menahun, ya, sakit yang terus menerus panjang tahun, atau mungkin dia sudah tua, ya, renta tidak mampu berpuasa. Ya. Ya, kalau berpuasa maka bisa membahayakan dirinya. Maka orang yang seperti ini baru boleh mengambil fidyah. Ya. Dan fidyahnya setengah, ya, untuk setiap harinya, ya, setengah dari zakat fitri atau zakat fitrah, ya, berarti sekitar 1,5 kilo atau 1/4 kilo dari beras, ya, tinggal dia berapa hari dia tinggalkan. Atau cara yang kedua dengan memasak atau membeli makanan jadi, ya, 1 bungkus untuk 1 harinya, ya, 1 bungkus untuk 1 harinya, tinggal dia kalikan, ya, berapa kali dia meninggalkan puasa, ya. Jadi kesimpulannya, ya, kalau dia masih mampu maka kewajibannya adalah mengqadha, ya, bukan membayar fidyah, ya, wallahu taala alam. Nah, Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silahkan ditutup baik, Ustaz. ya. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Baru Barakallahu masuk. fikum, ini yang bisa kita pelajari bersama, ya, secara online via Zoom berkaitan dengan masalah 15 poin penting seputar menyambut bulan Ramadan. Kita mohon pada Allah semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya, sebagaimana kita mohon pada Allah semoga Allah berikan keberkahan pada kita pada bulan tersebut, yang dimudahkan, diberi taufik untuk mengerjakan puasa, mengerjakan qiyam Ramadan, ya, demikian pula membaca Al-Qur'an, yang memperbanyak membaca Al-Qur'an, yang berzikir, berdoa, bersedekah, dan amal-amal baik yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini, ya, amal ibadah kita pada saat ini dan di waktu-waktu yang lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melimpah gandakan pahala untuk kita semuanya, dan semoga menjadikan hal tersebut dijadikan oleh Allah sebagai pemberat amal timbangan kita pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ini saja para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.